Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini saya sudah berada di Masjid Nabawi. Saat ini saya berada di sisi bagian selatan dari Masjid Nabawi, di mana ditandai dengan pengimaman dan juga masjid utama atau bangunan utama dari Masjid Nabawi. Kita akan men-spill bagaimana bangunan awal atau bangunan utama dari Masjid Nabawi yang ada di bawahnya itu, makam Rasulullah, Raudhah dan lain sebagainya. Kita lihat di situ adalah bangunan utama dari Masjid Nabawi. Insya Allah saat ini saya akan mengajak pada saudara sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saat ini jalan menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibuka. Bagaimana cara kita masuk ke makam Rasulullah untuk berziarah? Ya, yang jelas kita harus masuk dari sisi bagian barat ya. Saat ini kalau kita lihat di depan kita itu adalah pintu atau gerbang dari 310 yang menunjukkan dari arah barat daya kita masuk. Lantas kita terus menuju ke timur ke arah Jannatul Baqi di sana. Nanti kita akan menemui satu toilet yang menjadi jalur utama untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni toilet nomor 205. Ini menjadi patokan dan ini pagarnya ya, kita lihat. Tidak setiap hari atau tidak setiap waktu pagar ini dibuka. Ketika waktu mau maksud waktu sholat itu sudah ditutup. Dan alhamdulillah di waktu duha ini pagar dari tempat ziarah Rasulullah itu dibuka. Dan ingat patokannya adalah kita masuk lewat samping WC 205. WC 205 ini ya, kita lurus diarahkan terus untuk menuju ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berziarah, bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan kita itu adalah Babul A'immah atau pintu pengimaman. Kita lihat itu dibuka oleh askar ya, pintu pengimaman. Jadi bagi imam Masjid Nabawi yang keluar masuk bisa lewat pintu Al-A'immah atau pintu imam. Kita lurus terus menuju ke arah utara. Ya, di pagar ini kita lihat ke arah utara. Ini adalah bangunan pengimaman ya, bangunan baru pengimaman yang menempel di bangunan utama dari Masjid Nabawi. Kita lihat di situ. Kita akan memasuki makam Rasulullah dari Babus Salam. Kenapa dinamakan Babus Salam? Karena lewat pintu inilah kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Babus Salam. Insyaallah ya. Di sampingnya sana adalah Babu Abu Bakrin, dan di sampingnya lagi itu adalah Babu Atikah atau Babur Rahmah. Jadi di sisi bagian selatan atau bagian barat ini Masjidil Haram ada Babus Salam, ada Babu Abu Bakrin dan juga Babu Atikah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk Babus Salam untuk mengunjungi ziarah ke makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, pemirsa, keluarga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam, ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam. Dakhalnal jannata daras salam, barakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita terus menyusuri di bagian depan dari Masjid Nabawi, dan tulisan-tulisan itu adalah nama-nama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di samping kita ini adalah Raudhah. Masya Allah ya, samping kita ini adalah Raudhah, di mana Raudhah itu adalah salah satu cuilan dari surga. Ini adalah tempat mihrab dari Rasulullah. Situ tulisan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaati yaumal qiyamah. Ini adalah hadis-hadis, dan ini adalah mimbar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Raudhah ya, ini sekitar Raudhah. Masya Allah, tabarakallah, tabarakar rahman, tabarakar rahman. Kita lihat ya, tabarakar rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ucapkan salam, rangkaian salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, di sana itu kita lihat mihrab tempat pengimaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat inilah, kita akan masuki
area utama dari makbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya itu ada makam Rasulullah, kemudian di kanannya itu adalah ada makam Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, dan juga di sampingnya Sayyidina Abi Bakrin Siddiq itu ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Fa'lana wa liwalidina wa li ahlina wa dhurriyyatina rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habiballah ya Sayyidi ya Rasulullah. Ishfa'lana wa li ahlina wa dhurriyyatina wa walidina rahmatullahi wa barakatuh. Kita lihat satu itu adalah di mana kita bisa melihat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di depannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah, di mana hari tidak ada syafaat yang diberikan kecuali hari yang syafaat Rasulullah. Di sampingnya adalah makam dari Abu Bakrin Siddiq, Khalifatu Rasulillah, dan juga sampingnya adalah makam dari Khalifah Umar bin Khattab, Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma inni Rasulullah waqifun li babika ya Rasulullah. Kita keluar dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Babu Al-Baqi ini ya, Babul Baqi. Babul Baqi ini yang akan menuntun kita untuk menuju ke pemakaman Baqi di sisi barat atau di sisi timur kita, maaf ya, di sisi timur kita. Alhamdulillah kita telah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pintu Baqi, Babu Baqi. Kita lihat ya, Babu Baqi. Ini pintu Baqi. Di sana nanti ada pintu Jibril di sana ya, maaf, pintu Jibril. Di sana adalah Babu An-Nisa. Jadi di samping sebelah timur dari Masjidil Haram itu, atau maaf, di samping sebelah timur dari Masjid Nabawi, bagian utama dari Masjid Nabawi ada Babul Baqi. Lantas ada Babu Jibril dan juga ada Babu Nisa. Ini tiga pintu utama yang ada di bagian timur dari Masjid Nabawi. Berarti di samping timur kita di sana itu adalah pemakaman Baqi. Oleh karenanya pintunya dinamakan Babul Baqi. Ya, jadi kalau kita ingin berziarah ke Rasulullah, ke makbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari waktu-waktu yang senggang. Waktu yang paling senggang itu adalah waktu duha. Sekitar jam 7, 8 sampai jam 10 itu sangat-sangat lengang. Artinya kita tidak berdesakan. Sedangkan peak time-nya itu adalah waktu-waktu sebelum dan sudah sholat. Itu ramai sekali. Jadi kalau Anda ingin berziarah dengan nyaman ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka carilah waktu-waktu duha. Itu insya Allah akan sangat tenang sekali. Jadi kita akan kembali mereview ya. Jadi ketika kita ingin berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk dari sisi sebelah barat daya sana ya, barat daya. Lantas kita ambil lihat WC nomor 205. 205 nanti akan diarahkan masuk, mengular sampai masuk ke Babus Salam. Lantas kita masuk menuju makam Rasulullah sampai ke Babul Baqi. Keluar Babul Baqi. Baik, terima kasih. Ini review saya ketika kita ingin berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, anak turun kita, bapak, nenek, kakek kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah setelah kita melihat video ini. Semoga kita semua dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah, karena Allah sendiri berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Jadi tidak ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keistimewaan untuk memberikan pertolongan atau syafaat illa bi'idnih, kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu makhluk, semulia-mulia makhluk yang diberikan izin untuk memberikan syafaat atau pertolongan di hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudaraku, mari kita mengharap agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.